Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung berbentuk kerucut. Nah, pada materi ini yang akan saya bahas, pertama unsur-unsur kerucut, yang kedua jaring-jaring kerucut, yang ketiga luas selimut kerucut, yang keempat luas permukaan kerucut, dan yang terakhir volume kerucut. Nah, masuk ke pembahasan pertama, unsur-unsur kerucut. Di sini ada gambar kerucut. Gambar di samping menunjukkan sebuah kerucut. Kerucut terdiri dari sisi alas yang berbentuk lingkaran dan sisi lengkung yang selanjutnya disebut selimut kerucut. Nah, di sini perhatikan garis OA dan OB dan OC disebut jari-jari alas kerucut. Nah, untuk garis AB disebut diameter atau garis tengah alas kerucut. Garis TO-nya atau garis OT disebut tinggi kerucut. Nah, garis TA dan TB yaitu garis yang menghubungkan titik puncak kerucut dengan titik pada keliling alas disebut garis pelukis kerucut atau bisa kita sebut sisi miring dari kerucut. Nah, gambar I berikut ini menunjukkan sebuah kerucut dengan panjang jari-jari alas dan tingginya T. T keki adalah garis pelukis dengan menggunakannya teorema Pythagoras. Diperoleh TQ kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat atau TQ sama dengan akar dari T kuadrat plus R kuadrat. Nah, lanjut ke pembahasan kedua yaitu jaring-jaring kerucut. Nah, perhatikan gambar di samping. Ini adalah jaring-jaring kerucut. Nah, kerucut pada gambar ini diiris menurut rusuk lengkung dan garis pelukis TQ. Kemudian direbahkan sehingga menjadi bidang datar seperti ditunjukkan pada gambar ini. Bangun datar yang terjadi disebut jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut terdiri dari sebuah lingkaran dan sebuah juring lingkaran yang berasal dari selimut kerucut dengan panjang busur pada juring, yaitu sama dengan keliling lingkaran alas. Nah, bagaimana bentuk kerucut pada kehidupan sehari-hari? Contohnya seperti topi petani atau bentuk es krim kon atau bentuk seperti ini dan masih banyak yang lainnya. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut mempunyai rumus sama dengan Pi dikali R dikali S atau PRS, di mana Pi-nya itu bernilai 3,14, R-nya itu jari-jari, S-nya itu garis pelukis kerucut. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut mempunyai rumus sama dengan Pi dikali R buka kurung R ditambah S tutup kurung atau PR R ditambah S dengan nilai Pi-nya 22/7 atau 3,14, R-nya jari-jari dan S-nya selimut kerucut atau garis pelukis kerucut. Mari kita simak. Di sini ada contoh soal. Jari-jari sebuah kerucut 7 cm, panjang garis pelukisnya 15 cm. Hitunglah luas selimut kerucut dan luas permukaan kerucut. Pertama-tama kita bisa tahu jari-jari kerucut itu adalah 7 cm dan garis pelukisnya itu kita sebut S. Jadi S-nya itu sama dengan 15 cm.
Lalu kita masukkan ke rumus luas selimut kerucut. Rumus luas selimut kerucut yaitu Pi RS. Maka langsung saja kita dapatkan nilai jari-jari itu 7, maka kita menggunakan nilai Pi-nya adalah 22/7. Jadi Pi RS sama dengan 22/7, R-nya 7 dan S-nya 15. Jadi di sini 7 sama 7-nya ini bisa kita coret. Jadi sisa 22 dikali 15, hasilnya 330 cm persegi. Lanjut ke bagaimana cara mengerjakan luas permukaan kerucutnya. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Pi R ditambah S. Pi-nya 22/7, R-nya 7, R-nya 7 dan S-nya sama dengan 15. Jadi kita kalikan dulu 22/7 dikali 7. Baru 7-nya ditambah dengan 15. Jadi 7 bisa kita coret, hasilnya 22. 7 tambah 15 hasilnya 22. Jadi 22 dikali dengan 22 hasilnya 484 cm persegi. Jadi luas permukaannya adalah 484 cm persegi. Ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang volume kerucut. Volume kerucut rumusnya adalah V sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Jadi V itu adalah volume, R-nya itu jari-jari, T-nya itu tinggi, dan nilai Pi adalah 3,14 atau 22/7. Di sini kita lihat contoh soalnya. Diketahui sebuah kerucut berdiameter 12 cm dan tingginya 8 cm. Jika Pi-nya 3,14, hitunglah volume kerucut tersebut. Mari kita jawab bersama-sama. Perhatikan ya. Di soal sudah diketahui nilai Pi-nya 3,14, tetapi di soal yang diketahui adalah diameternya, bukan jari-jarinya. Maka kita akan mencari jari-jarinya terlebih dahulu. Cara mencari jari-jari adalah diameter dibagi 2. Jadi jari-jari sama dengan 12 dibagi 2, hasilnya 6 cm. Baru kita masukkan ke rumus volume kerucut yaitu 1/3 Pi R kuadrat T sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali jari-jarinya yaitu 6, jadinya 6 kuadrat, tingginya yaitu 8, jadinya 8 sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali 6 kuadrat dikali 8. Di sini 1/3 dikali 3,14 dikali 6 kuadrat itu hasilnya 36 dikali 8. Ini langsung saja kita kalikan 3,14 dikali 36 dikali 8, baru kita bagi dengan 3. Jadi hasilnya adalah 301,44 cm kubik. Jadi volume kerucutnya adalah 301,44 cm kubik.